Namanya di musim pancaroba itu kalau nggak yang namanya batuk, pilek, demam, badan meriang itu udah biasa. Tapi bener nggak sih kalau misalkan emang penyakit flu atau ISPA ini adalah hal biasa di pancaroba atau justru ada faktor yang lainnya? Data menunjukkan bahwa di Indonesia ini kasus ISPA justru meningkat. Tapi kira-kira kenapa ya? Nggak meler-meler aja nih. Tahu. Kayaknya sih karena cuaca ya, terus akhir-akhir ini kan juga sering hujan. Jadi kita imunnya jadi pada rendah juga. Kak, aku sekarang lagi batuk pilek juga nih, beberapa hari ini sih. Kayaknya ini karena perubahan musim juga nggak sih Kak? Karena siang tuh panas banget, tapi sore bisa tiba-tiba angin, terus tiba-tiba hujan juga. Kebetulan aku juga baru sembuh dari flu sih. Oke, menurut lu kenapa nih sekarang lagi musim flu? Sebenarnya kan kita lihat ya cuaca belakangan ini lagi kayak panas banget siang, terus mendung sore, malam hujan. Jadi kan apalagi banyak yang berkegiatan malam-malam tuh baru pulang kantor dan segala aja. Jadi kayak pas malam-malam pulang kehantem hujan padahal di kantor itu kena panas atau enggak kayak dari dalam kan kena AC terus keluar panas juga gitu. Di tengah cuaca ekstrim yang saat ini melanda Indonesia, tren kasus penyakit influenza atau sejenisnya seperti penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA tengah mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebut peningkatan kasus ISPA juga terjadi di ibu kota. Lonjakan kasus mulai terjadi pada awal bulan Juni dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Selain itu, di dalam rilis yang dikirim melalui pesan singkat, ada beberapa wilayah dengan kasus ISPA yang tinggi. Beberapa faktor yang memperburuk penyebaran ISPA dan sejenisnya adalah kondisi polusi udara yang memburuk hingga musim kemarau basah yang berdampak pada penurunan daya tubuh masyarakat. Sementara itu, dokter spesialis paru Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Lucy Nursilawati menyebut ISPA disebabkan oleh virus dan bakteri seperti influenza dan respiratory syncytial virus. Menurutnya, ada beberapa jenis virus yang perlu diwaspadai, seperti influenza A yang saat ini merebak di berbagai negara. Adapun kelompok rentan seperti balita dan lansia perlu waspada terhadap penyebaran virus ini. Nah, influenza ini yang memang harus diwaspadai. Ya, jadi karena memang banyak faktor yang menyebabkan merebak influenza secara global karena perubahan suhu daripada musim kita yang pancaroba, kurang dehidrasi sehingga menjadi iritasi, kemudian juga di luar banyak sekali virus influenza A yang memang menyebabkan inflamasi atau peradangan di saluran pernapasan. Lalu, bagaimana cara kita terhindar dari penyakit influenza atau ISPA di saat cuaca ekstrim saat ini? Aku pulang itu langsung mandi, terus kalau misalnya minum kurangin air dingin sih. Aku jadi minum air hangat terus. Aku biasanya sih minum, kalau udah mulai sakit aku minum obat, tapi kalau belum biasanya aku selalu minum vitamin sebelum tidur. Dan makanan sih harus dijaga ya Kak, terutama banyakin air putih sih kalau aku. Kalau aku biasanya minum obat kayak vitamin sih lebih tepatnya. Kalau vitamin setiap pagi, terus malam juga sebelum tidur makan buah dulu, terus ya tidurnya biasanya jam 10 udah tidur kayak biar lebih terjaga aja sih kualitas tidurnya. Menurut dokter spesialis paru Dr. Lucy Nursilawati, ada beberapa cara antisipasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan meringankan gejala influenza ataupun ISPA. Nah, istirahat jauh dari orang lain, menggunakan masker, sering cuci tangan, dan juga meminum madu, lemon, dan segalanya. Kalau memang dia ada flu, menggunakan obat flu, kemudian jangan antibiotik, karena antibiotik itu hanya untuk bakteri. Tetapi demoksistan, simptomatik seperti obat demam, ibuprofen misalnya untuk pegel-pegel linunya, dan juga antioksidan, antioksidan atau antiinflamasi yang cukup. Nah, jadi sebetulnya penyakit ISPA, khususnya influenza itu cukup sering terjadi di musim pancaroba saat ini. Kadang panas karena juga hujan, ditambah polusi perkotaan yang cukup buruk memperparah kondisi. Tapi salah satu tipsnya adalah memakai masker ketika di luar ruangan, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, hingga banyak minum air putih. Adi Dunanda, Denny Irfan, Jakarta.